Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya, Titi Kurniati, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMP Negeri 1 Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Demonstrasi kontekstual pendidikan yang berpihak pada murid sebagai penghayatan dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki murid akan menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa diperintahkan oleh orang lain. Dari sini kita tahu bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Ada 4 filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. 1 adalah menuntun, 2 kodrat alam dan kodrat zaman, 3 trilogi pendidikan, dan yang keempat adalah budi pekerti. Filosofi yang pertama adalah menuntun. Dalam menuntun tumbuh kembang kodrat anak, guru diibaratkan sebagai seorang petani ataupun tukang kebun, dan murid diibaratkan sebagai benih yang akan ditanam pada lahan yang disediakan. Anak-anak diibaratkan seperti bulir-bulir jagung yang akan ditanam. Apabila bulir-bulir jagung itu ditanam pada lahan yang mendapatkan perawatan yang cukup dari Pak Tani, mendapatkan cukup sinar matahari, mendapatkan cukup air, dirawat, disiangi rumputnya, dipupuk, maka bulir jagung itu akan tumbuh dengan baik dan maksimal. Sebaliknya, apabila bibit jagung itu adalah bibit yang bagus, namun disemaikan pada lahan yang tidak subur, tidak mendapatkan perawatan, tidak cukup sinar matahari, tidak cukup air, maka bulir jagung itu akan tumbuh tetapi tidak maksimal. Nah, di sini seorang petani tidak bisa mengubah biji jagung itu akan tumbuh menjadi padi. Demikian juga dalam pembelajaran, seorang guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang bisa menumbuh kembangkan bakat dan minat siswa. Kita tahu bahwa setiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Maka seorang guru harus memahami karakteristik siswa, memiliki bakat dan minat sendiri-sendiri. Seorang anak yang suka menggambar tidak bisa kita paksakan untuk bisa menyelesaikan soal matematika dengan mudah dan memiliki nilai yang tinggi. Seorang anak yang suka bermain sepak bola juga ia tidak dipaksakan untuk bisa pencaksilat. Nah, sehingga di sini seorang guru harus memahami betul-betul apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi keinginan mereka untuk belajar. Guru di sini adalah sebagai fasilitator, dan siswa bisa mengalami pengalaman belajarnya sendiri. Setiap anak memiliki potensi sesuai dengan kodratnya. Dalam menggali potensi yang sudah ada pada diri anak, guru berperan sebagai pamong. Arti pamong adalah pengasuh. Seorang pengasuh akan melayani dengan segenap hati pada yang diasuhnya. Oleh karena itu, guru sebagai pengasuh bagi anak didiknya, guru harus bisa memiliki sifat welas asih dalam mendidik,
sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam melayani siswa, guru harus memahami apa yang menjadi kebutuhan siswa. Siswa diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk belajar secara merdeka. Guru hanya menjaga agar apa yang dilakukan siswa tidak membahayakan dirinya, apalagi membahayakan orang lain. Filosofi yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam menuntun, guru harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dialami oleh siswa. Sesuai dengan kodratnya, anak-anak adalah suka bermain. Mereka juga suka akan kebebasan. Untuk itu, seorang guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bisa menghormati apa yang menjadi keinginan dari anak-anak dalam belajar. Guru tidak bisa memaksakan, apalagi memberikan perintah yang harus selalu dipatuhi oleh siswa tanpa meminta kesepakatan dari mereka. Sesuai dengan kodrat zaman, kita tahu bahwa zaman itu selalu berubah. Seorang guru juga harus menyesuaikan diri dengan zaman. Sekarang ini adalah era teknologi, di mana bercirikan dengan digitalisasi. Bagaimana seorang guru tidak bisa melarang seorang siswa membawa HP di sekolahnya. Namun, bagaimana HP tersebut bisa menjadi media pembelajaran yang menarik sesuai dengan perkembangan dan bakat minat siswa. Trilogi pendidikan. Dalam menuntun kodrat yang ada pada anak, seorang guru harus selaras dengan apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu trilogi pendidikan. Yang pertama yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Matio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sungtulodo memiliki arti di depan memberikan teladan. Di sini seorang pendidik harus dapat memberikan teladan atau contoh yang baik. Teladan sendiri menjadi kunci keberhasilan dalam kegiatan belajar, di mana ketika seorang pendidik memiliki sikap yang baik, maka siswa pun akan mengikuti sikap guru. Sehingga saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, maka guru harus membimbing dan memberikan arahan kepada siswa agar tujuan pembelajaran dapat dipelajari dengan baik. Guru juga merupakan panutan bagi siswa, baik dari perkataan maupun perbuatannya. Ingat bahwa pepatah mengatakan, guru kencing berdiri, maka murid akan kencing berlari. Ing Matio Mangunkarso. Artinya bahwa di tengah-tengah atau di antara seseorang yang dapat menciptakan ide atau gagasan. Dimaksudkan bahwa guru mempunyai peran penting untuk menciptakan ide dalam proses pembelajaran. Guru harus dapat memfasilitasi beragam metode serta strategi agar tujuan pembelajaran berhasil dicapai. Selain itu, kemampuan atau potensi yang dimiliki siswa juga harus bisa berkembang dengan baik. Tuturi Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Seorang pendidik harus berada di belakang siswa untuk memberi dorongan atau arah. Dalam hal ini, seseorang memiliki tanggung jawab dalam pekerjaannya untuk mendorong orang lain dalam mencapai tujuan secara berkelanjutan. Ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, guru harus memberikan dorongan kepada siswa agar rajin belajar dan disiplin. Mengingat guru memiliki peran yang penting untuk memajukan bangsa ini,
maka nilai-nilai luhur yang ada pada bangsa ini harus selalu ditumbuhkan, dan guru mendorong agar kemampuan atau potensi yang ada siswa itu dapat diwujudkan. Filosofi yang keempat yaitu budi pekerti. Pembentukan budi pekerti dapat melalui pembiasaan seperti 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, melakukan literasi, menyanyikan lagu nasional, sholat berjamaah, upacara bendera dalam rangka menunjukkan nasionalisme dan kedisiplinan, melakukan kebersihan, peduli lingkungan, infak hari Jumat, dan juga berbagai kegiatan yang lainnya. Budi pekerti ini sangat penting untuk kehidupan siswa pada saat di masyarakat, sehingga siswa nanti akan merasakan kebahagiaan dan keselamatan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Setelah kita mempelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, bisa menggali potensi yang ada pada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, dengan menumbuhkan budi pekerti agar siswa itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk itu, strategi yang bisa diciptakan oleh seorang guru adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak pada siswa, memberikan pelayanan pada siswa sesuai dengan bakat dan minatnya, menghormati, mengakui segala kemampuan siswa tanpa pilih kasih, dan berikan teladan yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.